Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan ini. Artinya hari raya kita ini masih kurang berapa hari lagi? Masih lama ya. Gak usah dihitung, gak usah diangen-angen. Wis diisi dengan kegiatan yang positif, yang baik, ngaji, ibadah. Insya Allah tanpa terasa nanti juga akan selesai sendiri. Cuma sebetulnya kalau kita mau melihat dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal barokati latamanna yakuna hamilan haulan kamilan. Jadi seandainya manusia itu tahu keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya manusia itu akan berharap 1 tahun ini semuanya menjadi bulan suci Ramadan. Nek ngerti barokahe keutamaane bulan suci Ramadan niku njaluk sak taun niki blek kabeh dadi bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang karena manusia itu enggak begitu mengerti akan barokah di bulan suci Ramadan, akhirnya ya berharap Ramadan itu kalau bisa segera cepat lang selesai, ben lang gak poso, ben lang gak sholat sunnah terawih, lang mari lang wis. Padahal nek ruh isi barokah bulan suci Ramadan, nek isok bulan Ramadan niki didadekno Gusti Allah setahun penuh. Setuju napa mboten? Setahun bulan suci Ramadan kabeh be, setuju apa ora? Walah gak ono riyayane Ustaz nggih. Ini cuma hanya mengumpamakan atau mengibaratkan kalau umpama kok bulan suci Ramadan itu diketahui keberkahannya, maka umatnya Nabi Muhammad ini meminta agar 1 tahun dijadikan bulan Ramadan semuanya. Betapa besar keutamaan dan keberkahan yang ada di dalamnya. Nggih, muga-muga kula sampean kabeh di dalam bulan suci Ramadan ini bisa mengoptimalkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik, tadarus Al-Quran, sholat sunnah taraweh, dan tentu menjalankan ibadah puasa di siang harinya dengan kekhusyuan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali kajian Kitab Bulughul Maram pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita, ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummati wa dzurriyyatihi wa abaihi minan nabiyil mursalin wa ali kulli wa ashabi kullina wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi a'immatil arba'atil mustahidina muqallidin bidin wa ila arwahil ulama'il amilina wa syahada wa sulahin wal malaikatil muqarrabina wal awliya ilah aina makana masyarikil ardi la maghribiha bari afriyati wajibati khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jilani insyaallah syadil insyaallah insyaallah
wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina min ammatina ma syaikhina wa lakum alaina wa lijamil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayy Muhammad khususan ila rohi kasus matul wali sallallahu ila rohi wa ila rohi syekhna wa wasyi wa qurra amin syai'ul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim amin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Al-hadisus salisu utawi iki iku hadis kang kaping 3 An Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma saking Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa Abi Abdullah bin Umar sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalidawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunia den bangun apa al-islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rupane syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati lan jumenengake salat wa itaiz zakati lan bayar zakat wa hajjil baiti lan haji marang Baitullah wa shaumi ramadhana lan poso ing dalam bulan Ramadan. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang nomor 3 ini diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau ini adalah putranya sahabat Umar. Sejak kecil beliau sudah memeluk agama Islam. Karena Abdullah bin Umar ini dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi utusan. Abdullah bin Umar ini adalah merupakan sahabat yang sangat luar biasa. Beliau gemar untuk beribadah, gemar untuk bersedekah. Bahkan diceritakan sahabat Abdullah bin Umar ini punya seorang budak yang beliau ini sangat cinta kepada budak itu. Tapi begitu turun ayat Al-Quran yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah dikatakan baik sehingga mereka mau untuk menginfakkan barang yang dia cintai, barang yang dia sukai. Karena budak itu tadi dicintai oleh sahabat Abdullah bin Umar, sementara orang yang belum bisa untuk memberikan apa yang dicintai kepada orang lain, maka belum dikatakan baik. Budak itu dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, di mana beliau ini tidak pelit untuk memberikan apa yang dia sukai kepada orang lain. Bahkan juga diceritakan sejak kecil Abdullah bin Umar ini sudah pengen ikut perang. Sejak usia 11 tahun Abdullah bin Umar ini sudah pengen ikut perang, tapi oleh baginda Rasul tidak diizinkan. Sampai ketika Abdullah bin Umar ini berusia 15 tahun baru diizinkan untuk mengikuti perang.
Di dalam syarahnya kitab Arba'in Nawawi ini dijelaskan bahwa Abdullah bin Umar itu pernah melakukan ibadah haji 60 kali dan umrohnya itu 1000 kali, dan beliau juga pernah memerdekakan budak 1000 orang, budak yang pernah dimerdekakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat melaksanakan ibadah haji, dan yang kelima puasa di bulan suci Ramadan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ini adalah merupakan syarat pertama orang itu dikatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa adanya 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh seseorang, kebaikan apapun tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syahadat ini merupakan kunci seseorang untuk mendapatkan ridhonya Allah. Bahkan kenikmatan di dalam surga itu akan dia dapatkan manakala di dalam hatinya terdapat kalimat syahadat. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah, dakhalal jannah man qala la ilaha illallah, akan masuk surga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah merupakan syarat utama seseorang itu ingin mendapatkan ridha Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut. Tanpa adanya itu, maka niscaya tidak akan mungkin kenikmatan yang ada dalam surga itu dia dapatkan. Ibarat kita ibarat syahadat itu ibaratnya seperti PIN atau seperti password ya. Jadi kalau kita mau masuk surga ya harus punya PIN, harus punya password atau harus punya kunci. Lah kuncinya surga itu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Makanya seringkali kita dengar dalam pujian-pujian waktu sholat, menjelang sholat subuh, kadang-kadang itu dengarkan ada pujian Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kuncinya surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa adanya itu maka tidak akan bisa manusia itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Oleh karena itu iman yang ada dalam diri kita sekalian ini harus kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini artinya kita menjaga sholat tepat pada waktunya, dan melaksanakannya pun harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tanpa adanya itu, tentu sholat yang kita laksanakan tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syarat rukunnya sholat itu? Kalau dalam kitab Mabadil Fikih itu dijelaskan syaratnya sholat itu kan ada berapa, Mbak? 5 ya.
Yang pertama apa dalam kitab Mafathul Fikih yang itu yang biasa sampean pelajari juz 3 itu loh. Yang pertama suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua suci pakaian dan tempatnya. Oke. Yang ketiga apa? Menutup aurat. Yang keempat apa? Masuknya waktu. Dan yang terakhir menghadap kiblat. Ini syaratnya sahnya sholat. Jadi kalau orang sholat kok misalnya nggak suci pakaian atau tempatnya, ya nggak sah. Nggak suci dari hadas kecil maupun hadas besar, ya nggak sah. Atau orang sholat nggak menghadap kiblat, ya nggak sah. Sholat sakarepe dhewe ora ngadep ngulon tapi ngadep ngetan, nggak sah. Apalagi sholatnya ngadep mendhuwur sampai turu, tambah rasah ya. Jadi kudu ngadep kiblat. Terus mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kalau sudah waktunya sholat duhur, ya berarti sudah masuk waktunya sholat duhur. Asar ya juga begitu, maghrib juga begitu. Jangan kok terus kemudian sholat asar di waktunya sholat duhur, ya tidak sah. Oke, kecuali kalau sholatnya itu sholat jamak. Kalau sholat jamak ya tidak masalah. Oke, berarti itu syaratnya. Kalau rukunnya, apa rukunnya sholat itu? Dalam kitab Mafathul Fikih itu disebutkan ada 13 ya. Rukunnya sholat yang pertama niat inda takbiratul ihram. Jadi sholat itu ya kudu niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati ya. Jadi niat itu tempatnya di hati. Kalau yang kita baca usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah yang ada di dalam hati. Jadi ketika takbiratul ihram, hatinya itu mengucapkan saya niat sholat duhur 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Itu niat. Oke, dadi nglafadzno niat iku hukume sunah, sing wajib itu fil qalbi. Jadi yang ada di dalam hati itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, al-qiyamu alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu. Jadi nek mampu ngadeg ya kudu ngadeg. Kalau tidak mampu ndak apa-apa kita sholat sambil duduk. Misalkan duduk nggak mampu karena sakit atau karena faktor yang lain, ya boleh sambil tidur. Oke. Dengan menggunakan isyarah. Oke. Kalau menggunakan isyarah pun juga tidak mampu, ya paling akhir isyarah hati. Kalau hatinya pun juga tidak mampu, kan ya berarti sudah mati itu ya. Jadi sholat ini nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, sakit apapun, sholat harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Tidak boleh lantas kita karena satu sebab udzur kemudian sholat kita tinggalkan. Karena udzurnya sholat ini nggak ada, cuma hanya mati itu saja udzurnya sholat. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, sholat harus tetap dikerjakan. Apalagi kalau dalam keadaan sehat gak sholat, nah ini bahaya. Sholat sehat gak sholat ini bahaya. Bahkan orang itu kalau sampai berani meninggalkan sholat karena muta'ammidan, sengaja, bisa dikatakan dia telah keluar dari agama. Nah ini ya. Jadi jangan sampai kita semua ini sekali-kali berani meninggalkan sholat. Yang ketiga, takbiratul
ihram. Tadi mengucapkan Allahu Akbar. Ini termasuk rukunnya sholat yang ketiga. Kemudian yang keempat, membaca suratul Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak nina. Yang keenam, apa? Iktidal dengan tumak nina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak nina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, apa? Duduk ketika tasyahud akhir. Terus yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat alan Nabi. Kemudian yang ke-12, apa? Tartib. Dan yang terakhir adalah salam. Yang ke-13 adalah salam. Lah ini rukun harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai salah satu di antara rukun ini kita tinggalkan. Karena kalau salah satu dari rukun ini kita tinggalkan tanpa adanya sebab, maka itu akan membatalkan sholat. Dan ini adalah satu hal yang paling pokok ya. Sholat niku termasuk amal ibadah sing pokok. Karena saking pentingnya sholat, sampai-sampai tidak ada udzur orang meninggalkan sholat kecuali hanya mati. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dikatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salukat saluka sairu amali, fa in fasadat fasadasa iru amali. Amal yang pertama kali besok akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, dianggap baik seluruh amal ibadah yang lain. Kalau sholatnya jelek, dianggap jelek amal ibadah yang lain. Jadi sholat ini barometer, ukuran dari amal ibadah yang kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi wong kuwi nek kapan gelem nglakoni salat, insya Allah dalam hidupnya akan terjaga dari perbuatan jahat, akan terjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis itu diceritakan sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'ah ya, syarahnya kitab Arba'in Nawawi ini, bahwa kelak di hari kiamat itu ada rombongan manusia yang akan masuk ke dalam surga. Rombongan itu bercahaya terang seperti cahaya matahari. Saking hebatnya, ketika mereka mau masuk ke dalam surga, malaikat penjaga surga bertanya, "Siapakah engkau?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang menjaga sholat kami ketika hidup di dunia dulu." "Dengan apa engkau menjaga sholat itu?" Mereka berkata, "Kami menjaga sholat pada saat kami menjaga sholat di mana adzan itu dikumandangkan, kami sudah berada di dalam masjid dalam keadaan sudah mempunyai wudhu." Jadi rombongan pertama yang bersinar seperti matahari ini, mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat sebelum adzan dikumandangkan. Mereka itu sudah berada di dalam masjid dan mendengarkan adzan dikumandangkan. Kemudian ada rombongan yang kedua.
mereka ini mempunyai sinar bagaikan bulan di saat purnama. Mereka ditanya oleh malaikat penjaga surga, siapakah engkau? Kami adalah orang menjaga sholat. Dengan apa kamu menjaga sholat kamu? Mereka menjawab, kami menjaga sholat dalam keadaan sebelum masuk waktunya kami sudah berwudu. Jadi waktu sholat belum masuk, mereka sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat, mengambil air wudu. Dan yang ketiga, ada rombongan itu ketika mereka mau masuk surga, ditanya oleh malaikat, siapakah engkau? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat. Dengan apa kamu menjaga sholat? Mereka berkata, kami sudah memiliki wudu setelah adzan itu dikumandangkan. Jadi yang ketiga ini rombongan yang memiliki sinar bagaikan bintang. Mereka ketika ditanya oleh malaikat, ternyata mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat dengan cara setelah adzan mereka sudah siap melaksanakan sholat dengan mengambil air wudu. Jadi keutamaan dan keistimewaan yang begitu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau menjaga sholatnya. Nah niki makanya kalau sampean kabeh niki ojo sampai berani-berani untuk meninggalkan sholat. Kita laksanakanlah sholat itu dengan sebaik mungkin, lebih-lebih manakala sholat itu kita laksanakan dengan cara berjamaah. Dan yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Niki termasuk salah satu dari rukun Islam, di mana zakat ini ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Oke. Sing keempat itu haji, berangkat haji ke Baitullah manakala sudah ada bekal yang mencukupinya untuk berangkat ke sana. Dan yang terakhir adalah puasa di bulan suci Ramadan seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Jadi ini termasuk salah siji rukun Islam, poso nggone jerone bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan niki nggih banyak sekali nggih keutamaan yang ada di dalamnya nggih, termasuk salah satu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Rasulullah mengatakan, andaikan saja umatku mengetahui keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan ini, maka niscaya mereka berharap 1 tahun penuh ini dijadikan bulan suci Ramadan. Oke, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Harapannya semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.